Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang salah satu materi prasyarat untuk materi yang akan kita pelajari di bab 1 ini, yaitu tentang fungsi. Di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu menentukan faktor dari persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasannya. Oke. Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya nggak boleh 0. Ya, soalnya kalau a-nya 0 berarti jadi bukan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat terbentuk dari dua faktor. Kedua faktor tersebut bisa sama, bisa juga berbeda. Misal, kalau ada x kuadrat min 8x plus 6 sama dengan 0, itu punya faktor yang sama, yaitu x min 4 dan x min 4. Karena x min 4 dikali x min 4 itu sama dengan, kita akan buktikan benar tidak bahwa x min 4 dan x min 4 ini merupakan faktor dari x kuadrat min 8x plus 16. Caranya adalah dengan cara mengalikannya. Oke, kita mulai ya. X dikali X itu jadi X kuadrat. Lalu X dikali min 4 jadi min 4X. Selanjutnya adalah min 4 dikali X jadi min 4X. Min 4 dikali min 4, min kali min jadi plus 16. Kita lihat di sini mana yang sejenis. Yang sejenis itu adalah yang memiliki variabel yang sama dan pangkat variabelnya juga sama. Kita bisa lihat bahwa min 4x dengan min 4x itu punya variabel yang sama, yaitu x. Ya, sama-sama punya x. Dan pangkat variabelnya pun sama, yaitu sama-sama 1. Cuman kalau pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Sehingga ini bisa kita hasilkan jadi x kuadrat. Min 4 jadi min 8x plus 16. Kita bisa lihat di sini ternyata jawabannya sama ya. X kuadrat min 8x plus 16 ini juga sama, x kuadrat min 8x plus 16. Jadi ternyata benar bahwa x min 4 dan x min 4 itu merupakan faktor dari x kuadrat min 8x plus 16. Berikutnya adalah x kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 0 itu memiliki faktor yang berbeda, yaitu x min 6 ya dan x min 2. Karena jika kita mengalihkan x min 6 dikali x min 2 menjadi x kali x jadi x kuadrat, x dikali min 2 jadi min 2x, min 6 dikali x jadi min 6x, dan min 6 dikali min 2 jadi plus 12. Kita bisa lihat di sini manakah suku yang sejenis. Sekali lagi, suku sejenis itu yang memiliki variabel yang. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menentukan kedua faktor seperti pada contoh di atas. Ada 3 cara yang bisa digunakan. Yang pertama ada metode pemfaktoran, yang kedua kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus ABC. Yang akan dipelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang cara metode pemfaktoran. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan jelaskan 5 contoh soal berikut ini. Oke, perintahnya adalah tentukan faktor dari persamaan kuadrat di bawah ini. Kita akan coba kerjakan dari mulai nomor 1 dulu. X kuadrat plus 9x plus 20 sama dengan 0. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah tentukan berapakah nilai A-nya, B-nya, serta C-nya. Ya. Dimana kita ingat lagi bahwasannya
persamaan kuadrat memiliki bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, kita bisa lihat bahwa a ini merupakan koefisien dari x kuadrat. Kita lihat di sini siapakah koefisien dari x kuadrat di sini. Ternyata koefisiennya adalah 1. Kalau 1 itu biasanya nggak ditulis. Lalu yang kedua b-nya adalah 9 dan yang ketiga c-nya adalah 20. Langkah berikutnya kita akan mengalihkan A dengan C, ya. A kali C itu sama dengan 1 kali 20, yaitu 20. Nah, kita akan cari berapa saja sih faktor dari 20. Artinya bilangan berapa kali berapa yang kalau dikali jadi 20. Misal yang pertama ada 1 kali 20. Yang kedua 2 kali 10. Itu jadi 20. Yang ketiga misalkan 4 dikali 5. Itu juga jadi 20. Ya. Terus ada lagi tidak? Ternyata ada, yaitu min 1 dikali min 20. Itu juga kalau dikali jadi 20. Berikutnya adalah negatif 2 kali negatif 10. Kalau dikali juga jadi 20. Dan yang terakhir negatif 4 dikali negatif 5. Kalau dikali jadi 20. Langkah selanjutnya adalah kita akan cari hasil pertambahan dari faktor-faktor tadi. Kita simpan hasil pertambahannya di sebelah kanan, ya. Kalau tadi hasil perkalian itu di sebelah kiri, kalau hasil pertambahan di sebelah kanan. Untuk yang pertama 1 tambah 20 itu ya hasilnya 21. 2 ditambah 10 itu hasilnya 12. 4 ditambah 5 itu hasilnya 9. Lalu berikutnya adalah negatif 1 ditambah negatif 20 jadinya negatif 21. Berikutnya adalah negatif 2 ditambah negatif 10 jadi negatif 12. Selanjutnya adalah negatif 4 ditambah negatif 5 jadi negatif 9. Sekali lagi, hasil kali itu semuanya disimpan di sebelah hasil tambahnya itu kita simpan di sebelah kanan. Lalu selanjutnya kita akan cari mana sih hasil tambah yang itu sama dengan B. Kita bisa cek di sini mana hasil tambah yang sama dengan B. Ternyata ini ya, 4 dengan 5. Maka bilangan-bilangan inilah yang akan kita jadikan faktor, ya. Berarti yang pertama kita tinggal tulis bilangannya tadi 4 dan 5. Berarti di sini 4, di sini 5. Tandanya sama-sama positif. Nah, tinggal kita tulis X-nya, X. Selanjutnya adalah kita bagi faktor tadi dengan 1. Kenapa? 1 itu adalah nilai dari A. Ya. Jadi harus dibagi dengan A. Kalau A-nya 1 ya bagi 1, kalau A-nya 2 ya bagi 2. Lalu berikutnya adalah X plus 4 bagi 1 ya 4. Lalu 5 bagi 1 ya 5. Nah, maka kesimpulannya adalah faktor dari X kuadrat plus 9X plus 20 adalah X plus 4 dan X plus 5. Karena ya sesuai dengan contoh soal tadi, ketika X plus 4 dikali dengan X plus 5 itu akan menghasilkan X kuadrat plus 9X plus 20. Oke, contoh soal yang kedua yaitu kita akan menentukan siapa saja yang menjadi faktor dari X kuadrat min X min 20.
Yang pertama kita akan tentukan berapakah nilai A-nya, B-nya, serta C-nya. A-nya itu adalah 1 ya. Ini kita bisa lihat di sini tidak tertulis, berarti itu 1, B-nya negatif 1, dan C-nya negatif 20. Selanjutnya adalah kita akan menentukan hasil A kali C, di mana 1 kali min 20 itu adalah negatif 20. Lalu berikutnya kita akan cari berapakah yang menjadi faktor dari negatif 20. Misalkan yang pertama adalah negatif 1 dikali dikali 20. Maka kalau dikali itu jadinya negatif 20. Nah, sekarang kita tinggal cari hasil tambahnya. Negatif 1 ditambah 20, kita tentu tahu bahwa hasilnya adalah 19. Nah, jadi cara menentukan faktornya bisa bukan dengan cara yang seperti contoh yang pertama ini, semuanya dulu dicari. Tidak, melainkan kita langsung saja cari pertambahannya berapa, hasilnya berapa. Kalau dia sama dengan B, itu sudah hentikan berarti ya. Ini kan belum sama dengan B ya, 19, sementara B nya negatif 1, berarti kita cari lagi. Misalkan yang selanjutnya adalah negatif 5 dikali 4. Kita tahu bahwa hasil kalinya adalah negatif 20 dan hasil pertambahannya adalah negatif 1. Apakah ini sudah sama dengan B? Ternyata iya, ini sudah sama dengan B. Berarti kita hentikan saja pencarian faktor yang lainnya, faktor dari suatu bilangan maksudnya. Nah, kita dapatkan angkanya min 5 dan 4. Oke, kita tinggal tulis ini. Ini min 5, ini plus 4. Kita tinggal tulis X di sini, X. Pernya berarti per berapa? Ya tergantung A-nya berapa. Karena di sini A-nya 1, berarti per 1. Itu ya. Ini adalah nilai A. Sehingga kita bisa bagi negatif 5 dibagi 1 itu adalah negatif 5, dan 4 dibagi 1 adalah X plus 4. Kesimpulannya adalah faktor dari X kuadrat min X min 29 0 adalah X min 5 dan X min 4. Contoh yang berikutnya yaitu kita akan mencari tahu siapa saja yang menjadi faktor dari X kuadrat min 4. Nah, ini seperti berbeda dengan nomor 1 dan 2 ya, tapi padahal sama aja sebenarnya. Di sini kita bisa lihat hanya ada dua suku saja, yaitu X kuadrat dan min 4. Sehingga nah, ini kalau kita jabarkan itu sama kayak X kuadrat min plus 0x min 4 sama dengan 0 ya, karena di sini nggak ada koefisien serta variabel dari X ya, maka berarti koefisien dari X itu adalah 0, sehingga kita tentukan A nya itu adalah 1, B nya adalah 0, dan C nya adalah min 4. Lalu berikutnya adalah kita akan mengalihkan A dengan C, sehingga 1 dikali min 4 jadinya min 4. Nah, kita akan cari faktor dari min 4. Yang pertama adalah 2 kali min 2. Kita cek hasil kalinya itu, kita simpan di sebelah kiri ya. 2 kali negatif 2 kan jadinya negatif 4, dan hasil sebelah kanannya itu hasil pertambahannya 2 ditambah negatif 2 ya jadi 0 ya. Ternyata ini yang akan kita pilih.
faktornya yaitu berarti plus 2 dan min 2. Jadi kita tinggal tulis X nya, ini X nya per 1 ya. Berapakah hasil plus 2 dibagi 1? Ya X plus 2. Yang ini X min 2. Maka kesimpulannya adalah faktor dari X kuadrat min 4 sama dengan 0 adalah X plus 2 dan X min 2. Soal yang keempat, berapa saja faktor dari 2x kuadrat plus 11x plus 15? Seperti biasa, kita tentukan dulu A-nya 2, B-nya 11, dan C-nya 15. Selanjutnya kita akan mengalihkan A dengan C. Berapakah nilai A kali C? Ya, ini kita bisa lihat 2 kali 15 yaitu 30. Nah, ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya ya. Kalau tadi soal 1, 2, 3 itu A-nya 1. Nah, kalau sekarang beda, A-nya bukan 1. Pada prinsipnya caranya mah sama aja sih. Ya, nanti ada perbedaan sedikit. Kita lanjutkan. Nah, berapa saja faktor dari 30? Yang pertama ada 6 dikali 5. Kita tahu bahwasannya 6 kali 5 itu adalah 30. Hasil kalinya disimpan di sebelah kiri dan hasil tambahnya kita simpan di sebelah kanan. Berapakah 6 tambah 5? Hasilnya adalah 11. Ternyata kita sudah langsung ketemu B-nya, yaitu 11 ya. Berarti yang akan kita libatkan menjadi faktor adalah angka ini, 6 dan 5. Nah, kita tulis di sini plus 6 plus 5. Sini X, sini X. Nah, jangan lupa selalu dibagi dengan A. Nah, karena A-nya kalau yang 1, 2, 3 mah itu sebenarnya A-nya 1. Ya. Kalau ini A-nya 2 ya kita tinggal tulis aja A-nya 2. Oke. Sehingga jadi 6 dibagi 2 yaitu 3 dan nah ini ya 5 dibagi 2 kan hasilnya bukan bilangan bulat ya, yaitu desimal. Maka seakan-akan 2-nya pindahkan ke depan. Jadi 2x plus 5. Sekali lagi, jika hasil pembagian ini bukan bilangan bulat, maka seakan-akan penyebutnya pindahkan ke depan. Ya. Nah, maka faktor dari 2x kuadrat plus 11x plus 15 adalah x kuadrat dan 2x plus 5. Kita simpulkan. Faktor dari 2x kuadrat plus 11x plus 15 sama 0 adalah x plus 3 dan 2x plus 5. Contoh soal yang terakhir yaitu x kuadrat plus 5x sama dengan 0. Kita langsung saja. Kita akan cari tahu berapakah nilai A-nya, B-nya, dan C-nya. Nah ini ternyata ada 2 suku juga, sama seperti nomor 3 tadi. Maka kita rubah dulu jadi 3 suku, biar kelihatan A-nya, B-nya, dan C-nya. X kuadrat plus 5x. Nah ini C-nya ternyata nggak ada. Ya sudah, kita tinggal tulis saja 0. Ya, maka A-nya yaitu 1, B-nya yaitu 5, dan C-nya yaitu 0. Ya, sehingga kalau kita cari nilai dari A kali C,
yaitu 1 kali 0, ya 0. Lalu kita cari bilangan berapa saja yang kalau dikali jadi 0. Ternyata semua bilangan kalau dikali 0 ya jadi 0. Ya sudah, kalau gitu bebas saja. Asalkan ketika ditambah dia jadi 5. Berarti yang pertama misalkan 5 kali 0. Ya emang itu jawabannya sih. Hasil kalinya itu adalah 0 dan hasil tambahnya yaitu 5. Ternyata langsung ketemu. B-nya 5. Berarti yang akan kita libatkan adalah bilangan 5 dan 0. Maka ini jadi X plus 5, X plus 0 per A-nya itu 1 ya. Sehingga jadi X plus 5 kali X plus 0 sama dengan 0 ya. Nah, ini jawabannya. Tapi bisa juga kita tulis X plus 5 dikali dengan X, karena hasil dari X plus 0 adalah ya X. Jadi faktor dari X kuadrat plus 5X sama dengan 0 adalah X plus 5 dan X.